Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sota. Waalaikumsalam Pak Nur Said. Selamat pagi juga Pak Nur. Bagaimana kabarnya pagi ini Pak Sota? Alhamdulillah Pak, baik sekali. Oke Pak Sota, pembelajaran hari ini yang sudah Pak Sota laksanakan bagaimana? Alhamdulillah berjalan dengan baik Pak, lancar dan menyenangkan. Anak-anak juga antusias. Terima kasih Pak Sota sudah meluangkan waktunya pada kesempatan hari ini. Nama saya, hari ini saya akan menyampaikan ke Pak Sota mengenai teknik. Ini tujuannya adalah meningkatkan kompetensi guru. Di sini tidak seperti kompetisi biasanya. Kalau kompetisi biasanya kan Pak Sota pada kesan tegang, Iya, kita juga betul bertegang sekali. ya. Tapi kali ini kita ngobrol bersantai saja ya Pak Sota. Ya Pak, siap. Ini ya Pak Sota ngobrol bersantai saja, nggak usah tegang ya. Bagaimana untuk rencana pembelajaran hari ini yang Pak Sota laksanakan? Rencana pembelajaran hari ini saya itu kan mengampu pembelajaran bahasa Jawa Pak, kelas 7, yaitu masih berguna tentang praktek membuat kalimat atau biasa disebut dalam bahasa Jawa itu tembung campuran Pak. Melanjutkan pembelajaran yang lalu Pak. Campuran ya, begitu ya Pak Sota. Pak Sota ini tujuan dari pembelajaran tersebut bagaimana Pak Sota? Tentang apa tadi kalimat campuran? Tembung campuran ya, Tujuannya bagaimana Pak Sota? Prakteknya dalam membuat tembung campuran atau biasa disebut dengan kalimat majmuk sebenarnya. Oh, dalam bahasa kalimat Ya, majmuk kalimat majmuk dalam bahasa Indonesia. ya. Tujuannya anak itu diharapkan dapat untuk membuat kalimat majmuk. Dapat membuat kalimat majmuk tentu saja dalam bahasa Jawa, menggunakan bahasa Jawa dengan baik dan benar Bapak. Oh begitu ya. Jadi Pak Sota ini kan mengajar bahasa daerah. Kalau Bahasa tidak ya, daerah, bahasa itu Jawa, Jawa, Bapak. ya, Bahasa Jawa. bahasa Jawa. Beliau itu akan menyampaikan mengenai materi tembung campuran atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan kalimat majmuk ya. Kemudian definisi tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Pak Sota itu bagaimana Pak Sota? Tujuan akhir harapan saya adalah anak-anak itu dapat menyusun kalimat majmuk atau biasa dikatakan itu tembung campuran Pak. Nantinya mereka itu bisa mempraktekkan menuliskan tembung campuran dan juga dapat berbicara dengan menggunakan tembung campuran dengan baik dan benar. Itu harapan yang utama dari saya dengan pembelajaran berkaitan dengan tembung campuran. Oke, Pak Sota ya. Menurut Pak Sota tadi menyampaikan anak itu bisa menulis, bicara tentang tembung campuran. Ukuran keberhasilannya itu seperti itu ya Pak Sota? Ya, kalau menurut saya Pak Nur, ukuran keberhasilan dalam praktek menulis dan berbicara kaitannya dengan tembung campuran, ya paling tidak semua anak-anak itu bisa menulis ataupun berbicara dengan menggunakan bahasa Jawa dengan baik dan benar, khususnya tembung campuran. Jadi anak itu bisa berpartisipasi secara aktif dengan baik dan benar juga dalam mengikuti pembelajaran bahasa Jawa. Itu saya sudah senang sekali Bapak. Dan harapan saya ukuran keberhasilan ya anak sudah dapat untuk menulis dan berbicara dengan menggunakan tembung campuran secara baik dan benar. Itu harapan saya. Itu ya Pak Sota. Terima kasih ya Pak Sota. Kemudian ya Pak Sota, kira-kira kesempatan apa yang dimiliki sekarang waktu belajar itu sehingga Pak Sota itu mau seperti apa sih dalam ukuran belajar yang dimiliki oleh anak pada saat pembelajaran Pak Sota bagaimana? Ya, keinginan utama saya adalah saya berharap pada saat pembelajaran semua anak itu bisa aktif bertanya, aktif menjawab pertanyaan dari teman maupun pertanyaan dari bapak guru, terutama pertanyaan saya. Dan anak itu mau menuliskan kaitannya dengan tembung campuran dengan benar, kemudian memberikan contoh kaitannya dengan tembung campuran secara lisan maupun secara tertulis. Yang saya berikan contohnya itu setiap kali saya menerangkan pasti akan saya berikan contohnya
satu-satu biar nanti anak semakin paham, karena kemampuan anak itu berbeda-beda Bapak, antara si A, si B, si C itu semuanya berbeda. Jadi kita harus bisa mengikuti apa keinginan anak biar nanti anak semuanya bisa tersampaikan dan dapat memahami semua materi yang saya sampaikan. Gitu ya Pak Sabar. Jadi pada nanti anak bisa menulis, bisa berbicara dengan lisan mengenai tembung campuran, begitu ya Pak. Betul, betul. Jadi dengan begitu anak nanti bisa gembira, bisa berpartisipasi aktif. Kemudian Pak Sabar juga sangat senang karena memang ada yang belum bisa atau belum memberi campuran. Kemudian dengan seperti itu teman-teman yang lain jadi bisa mengikuti ya Pak Sabar ya. Begitu ya Pak Sabar. Iya, memang seperti itu Bapak. Tapi tetap ada beberapa anak 1 sampai dengan akademik sampai dengan 5 itu ada anak yang kadang masih dalam mengikuti pembelajaran, terutama pada materi tembung campuran ini. Saya melihat dan menilai dari anak-anak tersebut hampir semuanya itu baik atau bisa menangkap materi pembelajaran yang saya sampaikan. Hanya saja ada 1 sampai 5 anak itu yang kayaknya masih dalam mengikuti pembelajaran. Jadi kebanyakan mayoritas sebagian besar anak sudah bisa ya Pak. Jadi tinggal beberapa anak saja lah yang perlu dimotivasi ya dengan mengenai tembung campuran tersebut ya. Kemudian ini Pak, kalau misalkan dibuat skala, kita kan sering membuat skala dalam belajar itu. Misalnya skala rentang dari 1 sampai dengan 10. Kira-kira Pak Sabar kali ini dalam pencapaian tujuan pembelajaran tersebut pada anak tadi sudah mencapai skala berapa Pak? Ya kalau skala per kelas itu berbeda-beda ya Pak. Mungkin antara kelas 7A sampai dengan kelas 7B itu kan skalanya tetap berbeda-beda. Kemampuan anak itu berbeda-beda. Untuk hari ini saya akan mengajar kelas 7B Pak. Untuk skalanya itu sekitar 8 Bapak. Sekitar 8 ya. Jadi skala kan kita 1 sampai dengan 10. Iya. 7B ini tadi Pak Sabar sekarang berada pada posisi skala 8. 8, Sudah iya. agak lumayan ya Pak. Lumayan, saya anggap Misalnya lumayan. ya. Karena hanya ada beberapa anak saja yang tadi yang pasif, sebagian besar sudah berpartisipasi aktif ya. Kemudian begini Pak Sabar, kekuatan-kekuatan apa yang dimiliki untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut sehingga mencapai tujuan pada skala 8 atau mungkin bahkan nanti pada akhirnya bisa mencapai 10 ya. Iya. Sangat senang sekali kalau 10. Kira-kira kekuatan-kekuatan apa yang dimiliki Pak Sabar? Ya kekuatan saya adalah semangat anak-anak Bapak. Semangat anak-anak. Kalau anak-anak itu semangat dalam belajar, terutama dalam tembung campuran, saya yakin nanti anak-anak kedepannya dalam mempraktekkan dan menulis termasuk berbicara dengan menggunakan tembung campuran, nanti pasti akan menghasilkan sesuatu yang terbaik buat anak-anak, termasuk untuk nilainya. Saya harapkan itu anak-anak bisa menghasilkan nilai yang terbaik. Oh begitu ya Pak. Kemudian Pak, tadi menyampaikan bisa semuanya lah atau dari 8 bisa sampai maksimal 10. Kemudian peluang ataupun bisa disebut dengan kemungkinan. Jadi peluang atau kemungkinan apa yang bisa diambil dari Pak Sabar pada kegiatan pembelajaran mengenai tembung campuran yang akan Pak Sabar ajarkan di kelas ini tadi. Ini Bapak, karena nantinya materi berkaitan dengan tembung campuran itu kan berkelanjutan Bapak. Di kelas 8, kelas 8 juga ada, di kelas 9 juga nantinya ada, sehingga harapan saya anak tersebut dapat memahami di kelas 7 kaitannya dengan tembung campuran, walaupun pemahamannya hanya di bagian dasar-dasar saja, karena di kelas itu masih mempelajari materi tentang dasar-dasar. Jadi pada intinya begitu ya Pak Sabar, nantinya bahwa anak itu atau peluangnya dari kegiatan pembelajaran mengenai tembung campuran itu sangat banyak sekali ya Pak Sabar. Iya, Sekolah banyak sekali. sekolahan ada kegiatan yang sudah siap, jadi tidak mendadak. Anak sudah ada misalnya pada saat kegiatan perpisahan begitu kan, untuk ditampilkan ya. Nah, jadi sudah disiapkan dari sekarang dari kegiatan pembelajaran tersebut yang nantinya dalam rangka juga perlombaan bahasa Jawa sering ya dalam rangka Sering sekali. Setiap tahun rutin. Itu sudah disiapkan dari kegiatan pembelajaran tersebut ya. Nah, gitu ya Mas Sabar. Ya, kemudian yang betul, selanjutnya Mas Sabar.
dalam hal tersebut kan tentunya ada hambatan-hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi peserta dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Kira-kira hambatan atau halangan yang dihadapi oleh peserta itu apa peserta? Hambatannya? Hambatan pasti ada Bapak. Semuanya pasti dalam sebuah kegiatan pasti ada hambatannya. Hambatannya mungkin dalam pembelajaran kami itu sedikit tidak terlalu banyak, hanya lebih ke anak-anak sendiri. Karena awal dari itu kan anak-anak itu minat anak-anak dalam pembelajaran bahasa Jawa dari SD itu kan ada beberapa yang mengalami kesulitan karena tidak semua sekolahan kita SMP Negeri 2 Kalimanak itu kan siswanya tidak semua dari Kabupaten Purbalingga. Ada saja yang dari luar Kabupaten Purbalingga, terutama yang berbeda bahasa dengan kita. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Jawa Barat, Bekasi, itu kan bahasanya berbeda. Beliau anak-anak tersebut kalau di Bekasi berarti menggunakan bahasa Jawa, bahasa Sunda. Kalau dari Jakarta berarti otomatis menggunakan bahasa Indonesia. Sehingga proses dalam pembelajaran saya menggunakan bahasa Jawa di sini, anak-anak tersebut benar-benar mengalami kesulitan dalam Jadi kesulitannya kendalanya sebagian besar pada siswa ya. Pada siswa karena siswa tadi ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bekasi, ya. Masih bahasa Sunda, terus kita Purbalingga bahasa Jawa. Biasanya susah ya. Otomatis anak tidak bisa. Terus bagaimana solusinya kalau kayak gitu Pak? Solusinya, ini solusi yang utama yang saya terapkan. Ya anak-anak tersebut kita kelompokkan. Jadi anak-anak yang pasif itu nanti kita kelompokkan dengan anak-anak yang aktif, sehingga anak-anak yang pasif tersebut nanti akan terdorong dan punya motivasi Bapak, punya motivasi dalam mempelajari bahasa Jawa, terutama berkaitan dengan tembung campuran. Karena bagaimanapun proses dalam menguasai bahasa itu mengalami kesulitan sekali kalau anak tersebut memang baru belajar bahasa Jawa yang tadinya menggunakan bahasa Sunda dan bahasa Indonesia. Jadi sedikit mengalami kesulitan hanya dari anak tersebut. Jadi dengan dikelompokkannya itu kelompok-kelompok dicampur, harapannya orang-orang yang dari anak-anak yang dari Bekasi, dari Sunda bisa bercampur dengan dari sini sehingga mereka bisa komunikasi sedikit demi sedikit, bisa ya lebih mungkin juga di luar pembelajaran mereka aktif ya berkomunikasi. Jadi itu bisa menyelesaikan masalah gitu ya. Kemudian ini Pak Sabar, apa rencana Pak Sabar untuk mencapai tujuan pembelajaran ini? Rencana yang pertama saya itu akan menunjukkan simulasi kepada anak-anak seperti tembung campuran. Saya contohkan, saya tayangkan, setelah itu anak-anak dapat mengapresiasi dulu tentang apa itu tembung campuran, sehingga nantinya dari contoh-contoh yang saya berikan itu anak-anak tersebut akan lebih paham dan lebih mengenal kaitannya dengan tembung campuran. Jadi Pak Sabar nanti dalam pembelajaran akan menampilkan contoh-contoh, memberikan contoh perkata mungkin atau kalimat gitu ya. Kemudian anak-anak akan memberikan, kemudian anak-anak sehingga akan bisa paham tentang tembung campuran tadi. Yang lain juga akan mengikuti gitu ya. Iya betul. Kemudian ini Pak Sabar, adakah prioritas mengenai pembelajaran ini? Kira-kira apa yang dibelajarkan oleh Pak Sabar dalam pembelajaran ini? Ya, prioritas saya dalam pembelajaran bahasa Jawa yang pertama, anak-anak dapat menulis bermacam-macam tembung campuran. Yang kedua, anak-anak diharapkan itu dapat membuat kalimat Bapak. Membuat kalimat dalam bahasa Jawa, kalimat itu para Bapak. Ya, karena ada perbedaan ya. Dapat membuat ukara, dapat membuat kalimat, dan yang ketiga itu anak-anak diharapkan dapat mengekspresikan mengenai tembung campuran. Terus yang keempat, yang terakhir ini harapan saya itu anak-anak itu dapat menampilkan bentuk tembung campuran dalam bentuk berguritan Bapak. Ya, jadi kan puisi 4 ya. Ya, ada 4. Berarti bisa guritan kalau dalam Indonesia itu puisi ya. Berarti kan itu suatu target ya Pak, anak bisa membuat puisi atau guritan tadi. Dan untuk mencapai seperti itu, kemudian strategi ya, strategi untuk menangkap aksi itu yang
dilaksanakan oleh Pak Sata dalam belajar itu bagaimana? Sehingga anak nanti bisa membuat kesulitan gitu Pak. Ya, strategi yang saya buat, yang saya lakukan, yang pertama itu saya akan mengenalkan terlebih dahulu contoh bermacam-macam kaitannya dengan tembung campuran. Lalu berikutnya saya akan mengkerucutkan pada contoh-contoh tersebut satu tembung campuran. Jadi nanti anak-anak itu bisa mengetahui terlebih dahulu gambaran dari contoh tembung campuran tersebut, Bapak. Kemudian nanti anak-anak itu bisa mencari contoh tembung campuran tersebut sesuai dengan daerahnya kita sendiri. Begitu ya. Jadi anak-anak itu nanti akan memiliki pengetahuan mengenai tembung campuran tadi ya. Iya, dari daerah sendiri. Daerah Yang sendiri. dari daerah Soraja, dari daerah mana, mungkin kemudian nanti akan membentuk suatu tembung campuran tadi Betul. dan diberikan ya. Kemudian Pak Sata ini, ukuran keberhasilan menurut Pak Sata itu seperti apa? Ini anak-anak itu bisa menuliskan serta mengeksplorasikan tembung campuran. Kira-kira ukuran keberhasilan yang dicapai itu seperti apa ukuran keberhasilannya? Ukuran keberhasilannya itu kan kita kan sudah pertemuan yang ketiga, Bapak. Karena pertemuan itu kan berkelanjutan. Ya. Tiga, nanti berikutnya pertemuan yang keempat, 5. Nah, ini harapan saya ya anak-anak bisa menulis tembung campuran secara individu. Nanti saya lakukan penilaian terhadap sehingga ukuran saya itu dari nilai nanti, Bapak. Nilainya berapa dari masing-masing pengambilan maupun kalimat-kalimat yang dibuat oleh Begitu ya, terima kasih Pak Sata atas seperti baca posting hari ini. Besok kita akan masuk ke kelasnya Pak Sata untuk observasi bersama-sama ya. Oke, Bapak nih. Terima kasih sekali ya. Terima kasih. Berarti ini sudah selesai. Selesai observasinya. Tidak terasa kan? Tidak terasa waktunya sudah Biasanya berapa kalau menit? supervisi kita kan tegang. Ini ternyata sebentar sekali sudah selesai. Iya, ini tapi sebenarnya Bapak Bapak supervisi coaching yang kita dalam sekarang ini disupervisi oleh guru yang sangat hebat. Jadi saya sebenarnya juga agak sedikit grogi, Bapak, tapi saya saya ambil hikmahnya biar groginya menurun. Oke, terima kasih Pak Sata. Demikian tadi supervisi coaching akademik yang seperti akademik dengan coaching yang sudah saya laksanakan. Kita sampai ketemu pada waktu sekali Pak Sata ya. Baik, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sugeng enjing lari-lari sedoyo. Sugeng enjing nggih. Ya, semangat pagi. Luar biasa, tetap semangat. Yes. Ya, lari-lari sedoyo teng mriki kangge materi pelajaran dinten sakmenika materi pelajaran bahasa Jawa ya. Materi pelajaran bahasa Jawa. Kangge dinten sakmenika dinten Rebo jam pelajaran kang kaping 10 lan kaping kali mangke lare-lare sedaya sederengipun materi mlebet mboten materi Pak Guru absen rumiyin nggih. Dinten sakmenika dinten Rebo niki materi pelajaran bahasa Jawa sing boten mangkat boten tidak sekolah. Tembung kaanan utawi bahasa Indonesia tembung apa? Kata, sifat. Terus tembung apa malih? Tembung keterangan. Bahasa Indonesia tembung kata apa? Kata, keterangan. Terus tembung apa? Sesuling. Apa malih? Nah, terus tembung apa? Panggandeng. Apa malih? Tembung rancer-rancer. Terus tembung apa mana? Bagian materi minggu kapan nggih? Tembung panggung utawi kata seru bahasa Indonesia. Sudah dari apa? Tembung campuran. Ya, minggu sedikit kita sudah membahas babagan tembung campuran. Tembung
tembung camboran niku biasa diarani yen bahasa Indonesia niku kata jadi kata apa? Tembung camboran itu kan bahasa Jawa. Yen bahasa Indonesia biasa diarani tembung apa? Kata apa? Kata. Makanya tulis tembung camboran wujudnya bebas. Mau tembung camboran apa? Terus nanti pun pakai tembung apa? Bebas sedikit pribadi nggih. Tulung tembung camboran tunggal, arah tembung camboran bugar, napa tembung camboran tunggal, napa tembung camboran utuh. Bebas. Si gede tulisannya. Tembung pancaan sampai ke bawah kalian tembung pancaan tembung tembung camboran tembung sing ditugel maksudnya itu ditugel itu disingkat tuladane mau iki ya cepat ya. Bahasa Jawa. Jika dapat tembung campuran tembung apa mawon? Taklid, terus tembung campuran apa mawon? Taklid. Terus wonten tembung wau Pak niku bilang tembung jawab tangane. Jawab tangane kalau tembung campuran Mas Anes. Yang tentang kali ya. Ya. Randa Royal Semar tentang kali. Ya, terima kasih. Matur nuwun. Tepuk tangan. Bapak tembung campuran. Pinten-pinten kasih wonten apa boten kita. Cung. Pun Bartoyo yakin ya kanggo dinten sakmenika materi pelajaran bahasa Jawa niku babagan tembung campuran ya babagan tembung campuran jadi kesimpulannya apa kangge pasinaon pembelajaran dinten atau di pasinaon bahasa Jawa kesimpulannya apa kesimpulan kanggo materi pelajaran bahasa Jawa dinten Rebo kita kesimpulannya nopo babagan nopo babagan tembung campuran artinya nopo bisa lo pancing bukan lo pancing tembung campuran apa ulangi malih kata majmuk kata malih terus loro utawa lebih sing digandeng dadi sobi ya olehna tembung campuran sing wonten pacan tembung paket
macan buku paket pendalem kalau tugas boleh tanah tembung campuran paling setitik dasar lima ya tanpa paket dari tembung campuran sangat laksana buku paket ya pakai minggu ngajar di sekali pakai tembung campuran harus ngajar ya ya pun paham saja ya buat teman-teman masalah ya kalau kita materi pasinaon bahasa Jawa itu sampun rampung tutup ya terima kasih kami lara-lara sedoyo kang sampun sinau bahasa Jawa kanthi semangat ya semangat pagi luar biasa yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Eko Yudi Susilo selaku fasilitator Salon Pilgrim Angkatan 6 Kabupaten Purbalingga. Yang saya hormati Ibu Tri Nugrowati selaku pengajar praktek kami dan juga Pak Satar ya selaku kursi untuk supervisi akademik pada kesempatan kali ini. Kali ini saya akan melaksanakan kegiatan supervisi Pak Satar pada rangkaian pasca observasi dengan panjenengan Pak Satar nanti akan melaksanakan coaching untuk supervisi akademik. Dimana pada minggu yang lalu kita sudah melaksanakan kegiatan kita observasi dan juga kegiatan observasi kemarin yang kita laksanakan dalam kelas. Kemudian pada kesempatan kali ini ya, kita akan melaksanakan kegiatan coaching untuk pasca observasi. Itu ya Pak Satar. Ya. Jadi nanti kegiatan ini merupakan opsi saya di dalam pendidikan calon guru tunggal. Begitu Pak Satar ya. Assalamualaikum Pak Satar. Waalaikumsalam Pak Nur. Saya minta waktunya sebentar ya Pak Satar. Bagi bukan bagi lagi mengajar dan Anda sudah selesai mengajarnya ya Pak Satar. Gini betul Pak. Ini Pak Satar. Di sini saya akan melaksanakan percakapan sederhana ya dengan Pak Satar terkait dengan apa yang sudah Pak Satar laksanakan kemarin, itu terkait kegiatan praktek mengajar yang Pak Satar sudah laksanakan dan sudah saya observasi. Dengan Pak Satar nanti kita di sini akan ngobrol santai saja ya Pak Satar. Begini Pak Satar, obrolan kita kali ini Pak Satar ingin dapat apa dari yang kita berikan pada kesempatan kali ini Pak Satar? Begini Pak Nur, dari obrolan coaching kali ini saya berharap bisa untuk ya sharing-sharing Pak dalam pembelajaran yang saya lakukan kemarin, bagaimana ada kekurangan atau tidak berkaitan dengan pembelajaran saya. Tentunya nantinya perlu ada perbaikan-perbaikan pada pembelajaran yang telah. Oke, Pak Satar. Jadi pada kesempatan ini pengen sharing dari apa yang baik yang sudah dilaksanakan oleh Pak Satar, kemudian juga apa yang perlu diperbaiki jika terjadi kekurangan kemarin pada saat observasi dengan saya gitu ya Pak. Ya, betul sekali Pak Nur. Pak Satar, saya kepengen tahu dulu ini Pak Satar kan bagaimana perasaan Pak Satar saat mengajar saat kemarin saya observasi Pak Satar di kelas. Begini Pak Nur, terus terang saja kemarin pada saat mengajar di kelas ya, di observasi oleh Pak Nur saya merasa sangat senang sekali. Tapi sekarang sudah merasa lega Pak. Dengan pembelajaran yang kemarin saya sudah merencanakan pembelajaran terlebih dahulu, termasuk juga media yang saya gunakan juga sudah saya rencanakan sehingga saya tidak seperti biasanya pada saat supervisi sebelum-sebelumnya. Di sini saya merasa lebih lega, jauh lebih plong karena anak-anak juga merasa sangat antusias sekali. Begitu Bapak. Jadi anak-anak merasa antusias saat Pak Satar mengajar kemarin ya. Saya juga melihat seperti itu, anak-anak merasa lebih senang. Pak Satar ini ya, saya akan bertanya kepada Pak Satar ini, apa rencana perbaikan yang Pak Satar rencanakan
melaksanakan yang disampaikan kepada saya pada kegiatan eksternal itu, apakah sudah tercapai oleh Pak Satar atau bagaimana Pak Satar? Begini Pak, kemarin saya merencanakan untuk praktek menulis tembung Samboran Ya. yang sudah saya lakukan dari perencanaan. Dan ternyata sudah saya lakukan dalam pembelajaran yang seperti kemarin menurut perhatikan pada saat observasi di kelas Pak. Oke, jadi yang sudah Pak Satar rencanakan itu tahapan-tahapannya sudah dilaksanakan semuanya ya oleh Pak Satar, begitu Pak Satar? Ya, insya Allah sudah saya laksanakan semuanya. Oke, baik Pak Satar. Jadi Pak Satar tadi sudah merasa bahwa pembelajaran sudah sesuai apa yang direncanakan oleh Pak Satar, begitu ya Pak Ya, Satar? sudah. Terkait dengan tujuan pembelajaran ini Pak Satar, nih, kira-kira anak-anak sudah mencapai yang dituliskan pada RPP oleh Pak Satar mengenai tujuan pembelajarannya oleh Pak Satar atau belum Pak Satar ini? Untuk tujuan pembelajaran yang sudah saya tuliskan di RPP supaya anak dapat menyelesaikan semua masalah mengenai tulisan tembung Samboran ya. Ini sudah saya lihat dari hasil pembelajaran. Dari sini hasilnya saya adakan evaluasi Pak, dan sudah saya koreksi dari pekerjaan semua anak-anak, sudah bisa saya lihat dan sudah bisa saya selesaikan, sehingga anak-anak semuanya sudah bisa untuk menulis tembung Samboran Pak. Oke, jadi Insya Allah anak-anak sudah sudah bisa menulis tembung Samboran ya. Iya, Jadi sudah. tujuan apa yang diharapkan oleh Pak Satar sudah terlihat tercapai oleh Ya, siswa. sudah tercapai. Ya. Di sini mari kita identifikasi bersama-sama Pak Satar terkait dengan pembelajaran kemarin yang pada saat saya observasi. Coba Pak Satar sampaikan apa yang menjadi keunggulan. Nah, jadi apa yang dirasakan oleh Pak Satar sudah baik, apa yang Pak Satar perlu dilakukan pada Ya, yang saya rasakan Pak, saya melaksanakan pembelajaran secara kontekstual. Saya lakukan berdasarkan kebutuhan dalam mempelajari. Selain itu saya juga menggunakan contoh-contoh ya konkret, nyata dalam pembelajaran, sehingga sangat membantu saya dalam baik. Itu menurut Pak Satar apa yang sudah baik dan ya, betul sekali. Dari pembelajaran yang kemarin hanya masih kurang. Walaupun kemarin saya sudah berdiferensiasi ya, mengatakan itu agar kita berarti sekali. Namun saya masih kurang dan kurang siap Pak. Walaupun sudah direncanakan, kenyataannya hasilnya memuaskan. Oke, baik Pak Satar. Bagaimana ya Pak Satar? Ya, Pembelajaran berdiferensiasi hal yang baru ini dalam kurikulum Merdeka. Pak Betul, Satar. betul. Kebetulan kemarin yang kita observasikan kelas 7 yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka dan pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Baik dari perencanaannya, kemudian dari prosesnya hingga evaluasi yang Pak Satar lakukan itu dengan berdiferensiasi. Betul. Kebutuhan tadi, kemampuan tadi, begitu ya Pak Satar ya. Betul sekali. Nah, begini kemudian ini yang ingin saya tanyakan kepada Pak Satar. Pak Satar tentang era pengembangan yang Pak Satar kembangkan. Ini kan Pak Satar barusan menyampaikan hal-hal yang perlu diperbaiki. Kemudian memperbaiki dan dengan
syarat-syaratnya atau strategi yang dilakukan oleh Pak Satar. Coba Pak Satar ceritakan kepada saya mengenai rencana untuk melaksanakan perbaikan dari pembelajaran yang menurut Pak Satar masih kurang. Jadi strategi apa itu Pak Satar? Di sini kekurangan dari saya akan saya perbaiki kaitannya dengan pembelajaran saya. Saya juga harus menggali ilmu lagi, Pak. Ya, saya akan mencoba mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di contohnya di PMM, Pak. Oh ya, PMM PMM ya. yang sekarang sudah sedang digiatkan. Ya, tadi di kabupaten kita. sangat mencat titik rendah. Betul sekali, betul sekali. Kemudian ada juga kegiatan-kegiatan MGMP bahasa Jawa, Insya Allah yang bisa saya ikuti karena ini sedang rutin untuk kegiatan MGMP bahasa Jawa ya setiap hari Kamis. Selain itu juga saya mencari sumber-sumber lain, Bapak. Mencari sumber-sumber lain yang bisa saya pelajari. Ya, misalkan dari media sosial yang lain, contohnya ada YouTube ataupun mungkin Instagram, Facebook dan lain-lain yang bisa mendukung kaitannya dengan pembelajaran saya, kekurangan-kekurangan yang sedang saya bagikan kepada anak-anak. Oke, baik sekali Pak Satar ya, perencanaan yang Pak Satar laksanakan tadi. Betul. Ada Terima kasih. Yaitu mengenai mengikuti kegiatan pelatihan PMM mandiri di aplikasi Merdeka Mengajar itu Merdeka ya. Mengajar. Kemudian Pak Satar juga aktif nanti mengikuti kegiatan MGMP. dan juga kebetulan Pak Satar juga sebagai pengurus ya, Pengurus MGMP bisa Bahasa Jawa. membagikan kepada teman-teman yang lain. Kemudian tak kalah pentingnya juga dengan teknologi sekarang, Pak Satar Media juga sosial. media sosial, YouTube, Instagram ataupun media sosial yang lainnya ya, begitu ya Pak Satar. Betul sekali. Jadi begini nih Pak Satar, terkait dengan rencana-rencana itu. Kira-kira kapan Pak Satar akan memulainya? Biar ada target waktu. Jadi target waktunya itu kira-kira sampai kapan itu Pak Satar? Ya, untuk pelaksanaan perhitungan saya secepatnya ya kurun waktu sekitar 6 bulan Pak, ke depan. Insya Allah sudah bisa untuk menyelesaikan semuanya, Pak. 6 bulan itu ya, dari tiga itu tadi. Oke. Dari 3 kegiatan Kegiatan itu tersebut. baik Pak Satar. Baik sekali ya, sudah terplanning waktunya. Jadi Pak Satar nanti Pak Satar harapannya bisa mencatat yang lebih baik, mencatat hal-hal yang seperti kekurangan, mencatat data kecil, supaya Pak Satar tidak lupa dalam perencanaannya, kemudian ditindaklanjuti. Semoga nanti Pak Satar akan bisa berjalan dengan lancar dalam pengembangan diri itu, yang bisa untuk meningkatkan kompetensi atau kemampuan kita sebagai seorang guru ya Pak Satar. Nah sekarang Pak Satar lanjut nih. Kira-kira siapa yang menjadi inspirasi atau tokoh sumber inspirasi yang menjadi yang dibutuhkan oleh Pak Satar untuk menyemangati, memfasilitasi Pak Satar dalam melaksanakan kegiatan pengembangan diri itu Pak Satar? Oke, terima kasih Pak Nur. Ini pertanyaan semakin sulit sekali Pak. Jadi saya harus berpikir ini. Ya, yang pasti sumber-sumber yang inspirasi buat saya itu yang pertama adalah rekan-rekan guru yang tadi. Rekan-rekan guru semuanya selalu memotivasi dan menjadi inspirasi buat saya. Terus yang berikutnya adalah kepala sekolah yang ada di tempat saya bekerja di sini, karena kebetulan kepala sekolah juga sangat luar biasa. Dan juga teman-teman guru yang lain yang saat ini mungkin tidak berada di sekolah ini tapi menjadi sumber inspirasi buat saya. Itu Bapak. Jadi begitu ya, kita dengan Pak Satar masih, saya sendiri nih Pak Satar juga masih terus belajar ya dengan Pak Satar, selalu mempelajari hal yang baru terkait dengan kebijakan pendidikan. Jadi sekarang kurikulum merdeka kita juga harus memperbanyak inovasi pembelajaran terkait dengan inovasi pembelajaran mata pelajaran bahasa Jawa, bahasa IPS ya, agar bisa meningkatkan, terutama kita nanti berfokus pada siswa itu yang belajar akan lebih pandai, kita hanya sebagai fasilitator, dan murid-murid kita akan menjadi yang lebih daripada kita. Bagus sekali tadi ya rencana yang dilaksanakan oleh Pak Satar. Terima kasih Pak. Kemudian ini Pak Satar, terkait dengan rencana-rencana Pak Satar itu ya, Pak Satar kan punya catatan khusus tadi. Kapan ini Pak Satar mau memulainya ya?
Ya, nanti akan saya usahakan Pak untuk segera menyiapkan. Itu kan sebuah pengingat ya Pak Nur. Ya, Saya catat dan saya pajang seolah-olah itu akan lebih tertata buat saya. Sehingga akan lebih gampang untuk mengingat, sehingga jadwal yang akhirnya akan jadwalnya nanti akan tahu Pak. Pada akhirnya akan tercapai target yang saya saya rencanakan. jadi selalu teringat kan tadi, Selalu teringat, gitu. dipajang begitu ya, Dipajang, Pak, terasa ditempel, ingat, di, gitu. di, Di tempat di kerja, tempat kerja, juga maupun di di rumah, rumah, ya. dipajang sehingga akan selalu teringat ya. Baik sekali Pak Sata, selalu semangat untuk mengembangkan diri karena sejauh ini ilmu-ilmu yang bermanfaat itu tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat bagi Betul, kita betul semua ya. sekali. Tentunya dari Pak Satar yang sampai ini kira-kira masih ada apa yang tidak masih ada yang mengganjal begitu, nanti bisa terselesaikan begitu ya Pak Satar dengan mengikuti pengembangan diri begitu ya. Seperti itu ya Pak Satar ya. Insya Allah, insya Allah. Jadi kayaknya semuanya sudah tersampaikan Bapak. Oh iya. Berarti Pak Satar sudah melakukan rangkaian kegiatan supervisi akademik ini Pak Satar. Harapan mulai dari kegiatan pra-observasi, kemudian observasi dan pasca observasi ini ya, semoga bermanfaat bagi kita, bagi Pak Satar ya, sehingga Pak Satar akan merasakan perbaikan yang sebenarnya, yang itu berguna bagi Pak Satar sendiri dan juga bagi semuanya, tentunya semua teman-teman rekan guru. Lebih lagi adalah fokus kepada murid-murid kita, siswa-siswa SMP Negeri 2 Kalimantan ini. Oke, begitu ya Pak Satar, terima kasih atas kesempatan waktunya kali ini, sehingga kita bisa belajar untuk bersama-sama mensupervisi dalam bentuk supervisi atau waspada kesempatan kali ini. Terima kasih sekali Pak Satar atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf, bimbingan saja ya Pak Satar. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih Pak Nur, dan terima kasih juga ilmu yang telah diberikan kepada saya Pak Nur, sehingga saya akan lebih mengkoreksi diri. Bagaimana cara mengajar, bagaimana cara belajar mengajar kepada anak-anak biar lebih baik. Terima kasih Pak. Demikian tadi kegiatan pasca observasi dalam kegiatan supervisi akademik coaching ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.